Saat ini, kamu mungkin sedang menjadi bagian dari gugatan hukum besar bernilai miliaran dolar terhadap Valve, dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Sebuah pengadilan di Inggris telah memberikan izin untuk kasus gugatan kelompok besar, di mana jutaan gamer menggugat Valve, menuduh perusahaan tersebut secara ilegal membebankan biaya berlebihan kepada para pemain. Jika gugatan ini berhasil, dampaknya bisa mengubah dunia game PC selamanya. Saya Josh, dan di episode The Infographic Show hari ini, kami akan menjelaskan mengapa Inggris menggugat Valve. Jadi, siapa sebenarnya yang mengajukan kasus ini? Kasus ini diajukan oleh Vicky Shotbolt atas nama sekitar 14 juta pengguna Steam di Inggris. Setiap pengguna Valve berusia di atas 13 tahun yang melakukan pembelian antara 4 Juni 2018 hingga 4 Juni 2024 terdampak oleh gugatan class action opt-out ini. Itu berarti kamu secara harfiah bisa saja sedang menuntut Gabe Newell dan tim Steam sekarang, kecuali kamu secara aktif memilih untuk keluar. Shotbolt menurut pengakuannya sendiri bukan seorang gamer. Dia adalah seorang aktivis hak digital, dan itulah dasar dari kasusnya. Dia menuduh bahwa pelanggan di Inggris telah membayar lebih dari seharusnya untuk game PC dan add-on di Steam, dengan berargumen bahwa Valve telah menyalahgunakan posisi dominan mereka di pasar. Bagaimana bisa begitu? Jadi, gugatan tersebut mengklaim bahwa Valve mengenakan harga yang berlebihan untuk game di Steam. Platform ini mengambil komisi dari setiap penjualan, biasanya antara 20 hingga 30%, tergantung pada pendapatan. Biaya ini dibebankan oleh para pengembang kepada pengguna dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Shotbolt mengatakan komisi ini berlebihan, sehingga menaikkan harga bagi para gamer dan meningkatkan keuntungan Valve. Tapi biaya itu hanya berlebihan jika kamu tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya. Beberapa gamer PC akan berpendapat bahwa Steam menggunakan uang tambahan itu dengan baik. Steam bukanlah monopoli karena telah menghancurkan platform lain. Steam mendominasi persaingan semata-mata karena merupakan produk yang lebih unggul. Seperti yang dikatakan Valve dan banyak gamer serta pengembang, komisi-komisi ini mendanai fitur-fitur inovatif dan berguna seperti Steam Deck. Gugatan ini menantang kewajiban paritas harga Steam bagi para pengembang yang ingin menaruh game mereka di platform tersebut. Aturan-aturan ini mencegah pengembang menjual game mereka di tempat lain kecuali harganya sama atau lebih tinggi. Gugatan tersebut mengklaim bahwa Valve diam-diam menegakkan aturan ini di semua toko online dan fisik lainnya, bukan hanya pada penjualan Steam Key. Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa hal ini memungkinkan Valve mempertahankan monopoli mereka atas game PC dengan menghilangkan insentif bagi para gamer untuk mencari alternatif. Hal itu pada akhirnya menghentikan para pesaing untuk berkembang dan bersaing secara adil dengan Steam. Ketiga, gugatan tersebut mempermasalahkan aturan Steam yang melarang pengembang menjual add-on atau DLC di platform lain dengan harga lebih murah atau lebih awal daripada di Steam. Firma hukum yang memimpin kasus ini, Milberg London LLP, sebelumnya telah mengajukan gugatan senilai 6,7 miliar dolar terhadap Sony PlayStation. Mereka mengatakan Valve membatasi kemampuan pesaing untuk bersaing dalam hal harga, sehingga Steam dapat membebankan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Mereka meyakini bahwa game dan DLC adalah produk yang terpisah. Namun pembatasan dari Steam memaksa pemain untuk membeli keduanya di Steam, sehingga harus membayar komisi yang tinggi dalam prosesnya. Mereka mengatakan Valve secara ilegal telah mengikat kedua produk ini, sehingga membatasi pilihan konsumen dalam prosesnya. Konsumen rata-rata tidak suka monopoli atau dieksploitasi oleh monopoli. Tidak ada yang ingin membayar lebih dari seharusnya karena kebijakan monopoli. Jadi, secara sekilas, kasus ini memang punya alasan yang masuk akal. Shotbolt dan pengacaranya benar-benar percaya bahwa mereka mengajukan gugatan ini terhadap Steam demi kepentingan terbaik para pengguna platform tersebut. Di situs web mereka menekankan bahwa gugatan ini bukan untuk menutup Steam atau merugikan para gamer. Kutipan, klaim ini tidak bertujuan untuk menutup Steam atau membatasi akses gamer ke platform dengan cara apapun, demikian pernyataannya. Namun bagi para gamer, kasus ini kemungkinan besar akan membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk, bukan lebih baik. Ini bisa merusak sistem yang sangat ingin dipertahankan oleh para gamer. Steam tidak menjadi dominan dengan menyingkirkan atau membeli pesaing mereka. Tidak ada yang menghalangi para gamer untuk menggunakan platform alternatif. Faktanya, sebagian besar gamer mungkin akan menyambut adanya pesaing untuk Steam, namun memang tidak ada persaingan. Epic Games Store, Good Old Games atau GOG, dan peluncur khusus penerbit seperti EA App dan Ubisoft Connect memang tidak bisa bersaing dengan Steam. Mereka bahkan sama sekali tidak mendekati level Steam. Jadi para gamer telah memilih dengan dompet dan peluncur mereka untuk menjadikan Steam sebagai monopoli. Baik Steam maupun siapapun tidak memaksa mereka untuk melakukan itu.
Tapi gugatan tersebut bermaksud untuk menghancurkan fitur-fitur yang telah memberikan keunggulan pada Steam. Pengguna tidak merasa seperti mereka terjebak di bawah monopoli yang merugikan. Mereka merasa mendapatkan nilai yang baik untuk uang mereka, meskipun memang harganya sedikit lebih mahal untuk membeli game dibandingkan biasanya. Ini adalah poin penting, terutama ketika Anda memikirkan seberapa besar ganti rugi yang akan dibayarkan jika kasus ini berhasil. Kasus ini menuntut kompensasi sekitar 656 juta pound sterling dari Valve atau sekitar 899 juta dolar. Jika berhasil, setiap anggota gugatan kelompok ini bisa mendapatkan pengembalian dana hanya sebesar 22 hingga 44 pound sterling atau sekitar 30 hingga 60 dolar. Itu cukup untuk membeli 1 atau 2 game tambahan, mungkin beberapa DLC. Tapi jika melihat kemungkinan dampaknya, itu sama sekali bukan kemenangan. Ini adalah harga yang sangat besar yang harus dibayar oleh pengguna Steam. Orang-orang bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi karena manfaat yang ditawarkan dibandingkan dengan opsi yang lebih murah. Dan itulah yang terjadi pada Steam dibandingkan dengan para pesaingnya. Epic Games Store atau EGS sudah membuktikan hal ini. Mereka mencoba menyaingi Steam dengan membebankan komisi 12% kepada pengembang. Itu adalah diskon 60% dibandingkan dengan komisi 30% milik Steam. Mereka juga mencoba membuat beberapa game tersedia dengan harga yang jauh lebih murah. Dan hasilnya, para gamer tidak menyukainya. Itu karena Steam menawarkan jauh lebih banyak daripada sekedar toko game. Seperti yang dikatakan Adrian Kimmelars, pengembang utama Witchfire, EGS adalah sebuah toko, sedangkan Steam adalah sebuah komunitas. EGS bukanlah rumah bagi mereka, jelasnya. Mereka tidak memiliki ulasan tertulis, forum. Tidak ada yang bisa dilakukan di sana selain membeli. Itu akan selalu kalah dengan toko yang juga memiliki sisi emosional. Steam telah dikembangkan selama bertahun-tahun. EGS tertinggal dalam menambahkan fitur-fitur dasar. Fitur hadiah baru ditambahkan pada tahun 2025. Umur panjang dan stabilitas Steam memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa platform ini tidak akan tiba-tiba menghilang atau mencabut lisensi. Epic Games Store di sisi lain telah mendapat kritik karena pemblokiran akun, dukungan yang buruk, dan masalah privasi data. Para pengembang dan gamer berhati-hati terhadap penggunaan perjanjian eksklusivitas berjangka oleh EGS, di mana game hanya tersedia di EGS untuk jangka waktu tertentu setelah dirilis. Witchfire memulai debutnya dengan kesepakatan eksklusif 1 tahun di EGS. Adrian Kimmelars mengakui bahwa kesepakatan tersebut menyelamatkan studionya, membawa game itu dari prototipe menjadi sensasi viral. Namun manfaat sebenarnya datang setelah masa eksklusivitas berakhir dan Witchfire dirilis di Steam. Basis pengguna Steam yang sangat besar dan kepercayaan pemain terhadap platform tersebut membuat hal itu menjadi mungkin. Di EGS, itu hampir mustahil. Witchfire sudah mendapatkan lebih dari 500.000 unduhan dan terus bertambah. Ini adalah salah satu masalah utama dalam gugatan tersebut. Gugatan itu bertujuan untuk membuat para pesaing Steam menjadi lebih kompetitif. Tapi apa gunanya jika mereka memang tidak sebagus itu? Lalu ada masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Steam menawarkan perpustakaan game dan add-on yang jauh lebih besar daripada para pesaingnya. Dan semuanya ada di satu tempat. Steam menawarkan lebih dari 100.000 judul dengan lebih dari 18.800 game baru yang ditambahkan hanya pada tahun 2024 saja. Sebagai perbandingan, EGS menawarkan sekitar 4.000 game termasuk judul gratis dengan hanya 1.100 rilis baru pada tahun 2024. Itu berarti total game 25 kali lebih sedikit dan game baru 15 kali lebih sedikit dibandingkan Steam. Itu adalah pesaing utama Steam. Perbandingan dengan yang lain bahkan lebih besar. Ubisoft Connect hanya menawarkan sekitar 100 game, sebagian besar adalah produk mereka sendiri. Itu adalah alasan besar mengapa Steam menjadi platform utama bagi para gamer, dan itulah yang terancam oleh gugatan ini. Baik Valve maupun para gamer Steam tidak tinggal diam menghadapi gugatan ini. Semakin banyak gamer Inggris yang menghubungi pengacara untuk keluar dari gugatan dan mendukung Valve. Reaksi publik begitu keras, sehingga Vicky Shotbolt dan timnya harus secara drastis melunakkan pesan di situs web mereka. Heather Branda Asli menuduh Valve, kutip, memanipulasi pasar game PC dan dengan sengaja menyingkirkan para pesaing. Itu kemudian dilunakkan menjadi pertanyaan yang lebih netral. Apakah Steam adil? Itu penurunan yang cukup besar. Situs web aslinya juga menggambarkan Valve sebagai pihak yang secara aktif bersikap anti-kompetitif dan dengan sengaja menggunakan posisinya untuk merugikan pesaing serta konsumen. Sekarang, Steam digambarkan sebagai platform yang prakteknya mungkin melanggar hukum persaingan. Jelas bahwa dunia teknologi sedang berubah dengan cepat dan kami telah membahas cerita-cerita penting mulai dari pertempuran tersembunyi hingga perubahan besar.
Pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tetap mengikuti seluruh ceritanya. Valve mencoba membatalkan kasus ini dengan alasan teknis, tetapi pengadilan memutuskan pada akhir Januari 2026 bahwa kasus ini bisa dilanjutkan. Valve mengatakan Shotbolt dan timnya tidak menunjukkan bagaimana apa yang disebut sebagai kewajiban kesetaraan platform atau PPO memengaruhi harga dan persaingan. Mereka juga menolak definisi kelompok penggugat, terutama ketika menyangkut anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak yang menggunakan Steam secara hukum tidak bisa memilih keluar atau masuk, yang membuat klaim bahwa 14 juta pengguna di Inggris diwakili menjadi rumit. Valve juga berargumen bahwa PPO sebenarnya tidak benar-benar ditegakkan dan mereka tidak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan di pasar menurut hukum Inggris. Mereka bahkan mempertanyakan apakah Shotbolt mampu membiayai kasus ini meskipun dia telah mendapatkan dana litigasi sebesar 18,6 juta pound atau sekitar 24,9 juta dolar. Pengadilan sama sekali tidak melihatnya seperti itu. Competition Appeal Tribunal atau CAT menolak argumen Valve. Pengadilan memutuskan bahwa definisi kelas yang direvisi dengan mengecualikan anak di bawah usia 13 tahun telah menyelesaikan kekhawatiran terkait opt-out. Tapi yang lebih penting, pengadilan memutuskan bahwa perdebatan tentang dampak PPO bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan perkara. Itu adalah masalah yang harus diputuskan di persidangan. Jadi Valve akan menghadapi persidangan dan hasilnya bisa mengubah dunia game seperti yang kita kenal dan bukan ke arah yang lebih baik. Jika Valve dipaksa untuk menurunkan tarif komisi 30%-nya, mereka akan kehilangan sumber pendapatan utama. Mereka harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang dari platform tersebut. Itu berarti akan ada biaya baru untuk game, seperti langganan atau biaya transaksi yang lebih tinggi. Dan komisi itu saat ini adalah yang membiayai pengembangan fitur-fitur Steam, dukungan pelanggan, dan infrastruktur back-end. Menurunkan komisi hampir pasti akan menyebabkan melambatnya pengembangan fitur-fitur baru dan menurunkan kualitas platform. Para pengembang juga akan merasakan dampaknya, terutama pengembang kecil. Bagi pengembang kecil dan indie, komisi 30% itu bukan sekadar biaya. Itu adalah biaya untuk mengakses serangkaian alat yang lengkap seperti Steamworks, Steam Cloud Saves, dan Community Hub. Selain itu, ini memberi mereka akses ke jutaan audiens bawaan Steam. Jika pendapatan Valve ditekan, hati-hati. Mereka mungkin mulai mengenakan biaya terpisah kepada pengembang untuk layanan-layanan tersebut. Seiring meningkatnya hambatan untuk masuk, risiko finansial bagi studio kecil juga naik, yang berarti semakin sedikit game eksperimental, ceruk, atau indie yang dibuat. Memiliki lebih sedikit pilihan game akan memengaruhi sebagian besar gamer, bahkan jika pada akhirnya mereka membayar lebih murah untuk game yang masih dibuat. Menghilangkan sebagian besar komisi Valve akan memperlambat peluncuran proyek-proyek perusahaan seperti Steam Deck yang telah memperluas pasar game PC. Jika gugatan tersebut berhasil, Valve harus bermain aman. Perangkat keras atau perangkat lunak inovatif tanpa keuntungan langsung bisa dikurangi atau bahkan ditunda. Sulit untuk melihat bagaimana para gamer diuntungkan dari hal ini. Namun hal yang mungkin paling tidak disukai para gamer adalah tantangan terhadap aturan Valve yang mengikat pembelian dalam game dan DLC ke Steam. Hapus aturan-aturan itu dan para pengembang bisa mulai menjual DLC atau menjalankan toko dalam game di situs web mereka sendiri. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi gamer Steam pada umumnya, pengalaman yang terfragmentasi. Bayangkan jika kamu tidak bisa membawa daftar teman dan progres gamemu antara versi Steam dan yang kamu beli di EGS atau GOG. Kamu bisa saja memiliki game utama di satu platform dan DLC di platform lain tanpa cara untuk menghubungkannya. Dan disitulah letak masalahnya. Jika Valve dipaksa untuk menghapus PPO, penerbit seperti EA, Ubisoft, dan Microsoft kemungkinan besar akan menarik game mereka dari Steam. Kamu akan dipaksa untuk menggunakan banyak launcher, terus-menerus berpindah dari satu platform ke platform lain. Semua itu demi penyelesaian yang nilainya tidak lebih dari sekedar burger dan kentang goreng. Koleksi game PC terpadu yang tak tertandingi itu akan hilang. Yang membuat seluruh skenario ini begitu membuat frustrasi adalah karena kasus ini bukan berasal dari orang-orang yang membenci game atau ingin menghukum Steam. Ini bukan berasal dari platform pesaing yang mencoba mengambil bagian pasar yang lebih besar. Ini justru berasal dari seseorang yang mungkin kamu kira ada di pihak para gamer. Ingat, kami bilang bahwa Vicky Shotbolt adalah seorang aktivis hak digital. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun berkampanye demi keamanan anak-anak di dunia maya. Dia juga pendiri dan CEO Parent Zone, sebuah organisasi yang membantu keluarga dan merek global untuk meningkatkan kehidupan anak-anak di dunia maya. Keahliannya terletak pada pemahaman tentang bagaimana platform digital berinteraksi dengan konsumen, khususnya anak muda, dan seperti apa keterlibatan yang adil dan aman itu.
Niatnya secara umum tampak terhormat. Dia memandang industri game sebagai bagian penting dari ekosistem dan telah mengakui bahwa game itu penting untuk bersosialisasi dan hiburan. Dia bahkan pernah secara terbuka menyebut Steam sebagai platform yang fantastis dari sudut pandang seorang gamer. Dalam usahanya untuk menyelamatkan para gamer dari apa yang dia anggap sebagai monopoli yang menindas, dia mungkin justru akan menghancurkan satu-satunya platform game yang benar-benar berfungsi. Jika kamu berada di Amerika Serikat, kamu mungkin berpikir ini tidak relevan untukku, ini masalah Inggris. Nah, itu akan menjadi kesalahan besar. Dampak dari kasus ini meluas jauh melampaui Inggris dan jauh melampaui dunia game. Valve telah menghadapi kasus yang sangat mirip di Amerika Serikat yang diajukan pada tahun 2021 dan masih berlangsung hingga sekarang. Meskipun hukum persaingan di Amerika dan Inggris tidak sama, putusan yang kuat di Inggris bisa memberikan kekuatan, bukti, dan analisis ekonomi yang dibutuhkan pengacara Amerika untuk memenangkan kasus mereka. Valve akan menjadi sasaran tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Inggris semakin dipandang sebagai salah satu yurisdiksi global terpenting untuk gugatan kelompok terkait persaingan usaha. Jika Valve kalah di Inggris, para penggugat di negara lain akan terdorong untuk mengajukan kasus serupa, sehingga tekanan akan terus berlanjut. Steam harus melakukan perubahan yang diminta oleh Inggris secara global hanya untuk menghindari pemberitaan buruk dan lebih banyak lagi tuntutan hukum. Namun, dampak dari kasus ini juga bisa meluas jauh melampaui dunia game. Pengadilan Inggris yang sama, yaitu CAT, sedang memproses sejumlah gugatan kolektif terhadap Google, Epic Games Incorporated versus Alphabet Incorporated yang mewakili sekitar 2.200 pengembang aplikasi di Inggris, dan gugatan kolektif Elizabeth Cole telah digabungkan menjadi satu persidangan yang dijadwalkan pada September 2026. Kasus ini dan juga kasus Valve mengikuti putusan bersejarah yang dibuat oleh CAT pada Oktober 2025 terhadap Apple. Ini adalah perkembangan penting terkait kasus Valve karena gugatan itu dimenangkan dengan banyak argumen yang sama yang diajukan terhadap Valve. Jadi kerangka hukum untuk kasus terhadap Valve sekarang sudah ditetapkan. Jika kasus terhadap Valve berhasil, pembelaan Google juga akan berada dalam masalah serius. Dan hal yang sama juga berlaku untuk setiap platform digital di industri manapun yang beroperasi dengan model bisnis ekosistem tertutup seperti itu. Putusan terhadap Apple mengirimkan pesan yang jelas bahwa platform besar tidak bisa menggunakan alasan keamanan, kontrol kualitas, atau pengalaman pengguna sebagai dalih untuk aturan yang tidak adil atau biaya tinggi, bahkan jika para pengguna tidak keberatan atau bahkan menyukainya. Dan ketika membahas komisi 30% yang kontroversial itu, pengadilan di Inggris memutuskan bahwa komisi tersebut terlalu tinggi secara melawan hukum dan tidak adil. Ini adalah presiden hukum besar yang mengancam potongan 30% milik Steam yang sama. Tentu saja, Google dan Apple adalah monopoli sejati yang secara rutin menggunakan ukuran dan kekuatan mereka untuk keuntungan sendiri, seringkali dengan mengorbankan penggunanya. Steam tidak demikian. Seperti kasus Google dan Apple, gugatan terhadap Valve adalah tentang apa yang dianggap sebagai perilaku monopoli. Tapi kali ini, gugatan ini diajukan atas nama para gamer, meskipun banyak dari mereka sebenarnya tidak keberatan dengan praktik Valve. Jutaan gamer tidak tahu soal ini, tapi kamu tidak. Apa yang terjadi selanjutnya bisa mengguncang seluruh industri game. Bukan hanya raksasa teknologi yang jadi sorotan, pengembangan game juga merasakannya. Tonton kenapa GTA 6 butuh waktu lama untuk dibuat. Untuk melihat kenapa Rockstar mendapat begitu banyak tekanan untuk merilisnya. Atau klik video ini saja.